Selamat malam pemirsa. Jateng hari ini, edisi Senin 28 April 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan. Bersama saya, Rizky Riawan, berikut Jateng hari ini selengkapnya. Kecelakaan melibatkan sebuah bus Jaya Utama dengan sepeda motor di Jalan Pantura Pati Juwana, tepatnya di Dukuh Cangkring, Desa Widodo Krandang, Kecamatan Pati. Kecelakaan ini mengakibatkan satu pengemudi sepeda motor luka-luka dan satu korban masuk ke Kali Simo dan terseret arus hingga 1 km. Kecelakaan melibatkan sebuah bus Jaya Utama dengan nomor polisi L7161UB dengan sepeda motor dengan nomor polisi K5271XG di Jalan Pantura Pati Juwana, tepatnya di Dukuh Cangkring, Desa Widodo Krandang, Kecamatan Pati, pada Minggu 27 April 2025 sekitar pukul 14.47 waktu Indonesia Barat. Kejadian bermula ketika bus Jaya Utama melaju dari arah Juwana menuju Pati, kemudian mencoba menyalip, namun tak cukup ruang sehingga menyebabkan sepeda motor yang melaju dari arah Pati ke Juwana tertabrak. Kecelakaan ini mengakibatkan pengemudi sepeda motor mengalami patah tulang dan dilarikan ke rumah sakit di Surakarta. Sementara pembonceng tercebur di Kali Simo dan sempat terbawa arus sejauh 1 km. Puluhan tim SAR gabungan pun diterjunkan untuk melakukan pencarian. Petugas Satlantas Polresta Pati, Bribka Adeng Yuda Kurniawan mengatakan, sopir bus Jaya Utama yang membawa puluhan penumpang diamankan untuk dimintai keterangan, sementara penumpang dipindahkan ke armada lain. Karena di TKP ditemukan kacamata milik korban, masker milik korban, dan sandal milik korban, dan tadi baru aja HP ditemukan oleh tim relawan dan tim SAR. Untuk identitas sendiri dan untuk pengendara sepeda motor ini orang mana dan? Untuk identitas pengendara sepeda motor alamat Desa Agung Mulyo, Kecamatan Jimbaran. Untuk kronologinya untuk SPM dari arah barat dan untuk KBM bus dari arah timur. Kemudian semakin di TKP KBM bus mendahului dari sisi kanan karena tidak cukup ruang mengenai sepeda motor tersebut. Itu membawa pengemudi dan busnya atau kosong? Untuk busnya dari membawa penumpang dari Surabaya. Sementara itu, tim SAR gabungan yang dikomandoi oleh David Setiawan melakukan pencarian korban dengan memakan waktu 7 jam. Korban akhirnya ditemukan sekitar pukul 10 malam dengan kondisi meninggal dunia. Yang sudah kita mulai dari sore tadi pukul 16.30 yang kita tanpa henti memang dari SAR gabungan dari relawan Kabupaten Pati bantu Basarnas. Alhamdulillah ini tadi sekitar pukul 22 lebih 10 atau jam 10 malam lebih 10 korban berhasil ditemukan dengan sekitar jarak kurang lebih 1 km dari lokasi yang diperkirakan jatuh. Oke. Untuk kondisinya? Kondisi tadi pada waktu dievakuasi rekan-rekan, kondisi alhamdulillah untuk perlengkapan helm, tas, jaket, sampai sarung tangan pun juga masih terpakai lengkap. Untuk korban sendiri masih hidup atau meninggal dunia? Korban ditemukan kondisi meninggal dunia. Usai jenazah ditemukan, operasi pencarian ditutup. Jenazah kemudian dilarikan ke RSUD RA Suwondo Pati untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Demokrat Rembang yang sekaligus Bupati Rembang, Harno, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan intervensi terhadap wacana pembentukan panitia khusus atau pansus terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Menurutnya, hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan legislatif dan tidak ada kaitannya dengan urusan partai. Pernyataan Bupati Rembang Harno muncul seiring santarnya pembentukan pansus P3K yang dipicu oleh berbagai masalah dalam proses rekrutmen. Rencana pengangkatan sebanyak 2.950 pegawai tidak hanya menjadi sorotan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan potensi beban keuangan daerah.
Beberapa waktu lalu, Komisi 1 DPRD Rembang telah menggelar pertemuan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait P3K. Hasil pertemuan tersebut melahirkan sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Rembang, di mana rekomendasi itu mencakup permintaan kepada Inspektorat untuk melakukan investigasi dan pendataan ulang terhadap pegawai non-ASN yang mengikuti seleksi P3K. Selain itu, DPRD juga meminta agar pihak-pihak yang terindikasi mengeluarkan surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) untuk pegawai non-ASN yang belum memenuhi syarat pendaftar P3K dipanggil, serta merekomendasikan sanksi bagi mereka yang terbukti melakukan kecurangan. Dalam konteks ini, Harno menegaskan kembali bahwa DPRD memiliki tugas dan fungsi tersendiri, termasuk dalam hal pengawasan. Dirinya mengatakan tidak akan mengintervensi tugas dan hak DPRD. Kalau saya, ini sudah di luar partai. Jadi dari partai, saya tidak memberi instruksi atau tidak mengarahkan apapun bentuknya. Itu biar wilayah anggota DPRD. Karena DPRD memiliki kewajiban sendiri, tugas sendiri. Karena termasuk pengawasan, termasuk hal tersebut adalah hak DPRD. Saya memberi kebebasan, tidak intervensi. Masuk fraksi Demokrat yang katanya mau berkonsultasi dulu sebagai ketua DPC. Ya, itu baik sekali. Jadi langkah-langkah yang diambil, kita berusaha mengambil yang terbaik dulu. Harno menambahkan bahwa sebagai ketua DPC, dirinya sudah berada di luar ranah partai dan tidak memberikan instruksi atau arahan apapun terkait pembentukan pansus. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Puluhan siswa SDN 2 Semengko, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora, belajar dalam kondisi was-was. Pasalnya, gedung yang mereka gunakan dalam kondisi rusak parah. Kepala SDN 2 Semengko, Ika Parasih, mengungkapkan, saat ini seluruh lokal yang digunakan belajar siswa kelas 1 sampai kelas 6 dalam kondisi rusak parah dari lantai, tembok, plafon, hingga genting. Bukan tanpa usaha, pihaknya telah mencoba mengajukan bantuan ke pihak terkait sejak tahun 2019 lalu, namun hingga kini belum ada realisasi. Dirinya pun khawatir bangunan bisa roboh setiap saat dan membahayakan para siswa. Dari kelas 4, 5, 6. Untuk kelas 5 sudah tidak bisa dipakai lagi karena keadaannya seperti ini. Untuk yang kelas 6 sebenarnya juga tidak layak. Pokoknya 3 gedung ini, 3 kelas ini tidak bisa dipakai sama sekali. Tapi terpaksa dipakai ya Bu ya? Terpaksa dipakai karena mengingat dan menimbang, mau nebeng ke rumah penduduk, jaraknya juga agak lumayan. Nanti kalau hanya sedikit siswa mungkin kurang semangat dalam belajar. Oh, oke. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 bagaimana? Kelas 1, 2, 3 sebetulnya juga sama. Kelas 1, 2 itu satu ruang dijadikan kelas 1 dan 2. Jadi iya, disekat begitu. Harapannya Bu? Harapan saya mungkin pemerintah bisa membantu kami atau pemerintah daerah bisa membantu kami untuk selayaknya menempati gedung yang layak untuk anak. Ika berharap pemerintah segera merealisasikan bantuan gedung agar mereka bisa belajar dalam kondisi tenang dan nyaman. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Untuk mengurangi resiko korban dan cedera saat terjadi bencana alam, perlu pengetahuan dan pemahaman saat terjadi bencana yang bisa terjadi kapanpun. Seperti siswa SD Negeri 2 Gemuh Kendal yang diajarkan penanganan jika terjadi bencana alam agar tidak panik. Suasana tenang saat siswa SD Negeri 2 Gemuh Planten Kendal berubah menjadi kepanikan ketika sirena berbunyi keras tanda ada gempa berkekuatan 9 skala Richter dengan guncangan keras. Spontan siswa yang sedang belajar di kelas diminta untuk berlindung di bawah kolong meja. Guru yang mengajar memberikan arahan kepada siswa untuk tetap tenang dan segera keluar dari kelas dengan melindungi kepala menggunakan tas. Siswa diminta berjalan beriringan dengan komando dari guru untuk keluar dari kelas dan menuju tempat terbuka.
Beruntung tidak ada yang terluka karena guru dan siswa sudah diberi pengetahuan cara agar selamat dari bencana gempa yang bisa saja terjadi kapanpun. Suasana di atas bukannya kejadian yang sebenarnya, melainkan sebuah simulasi penanganan saat terjadi gempa. Simulasi yang diselenggarakan sekolah dan LPBI PCNU Kendal ini dilaksanakan dalam rangka Hari Kesiapsiagaan Bencana. Simulasi bencana ini juga dirancang bukan untuk menakuti, melainkan untuk membentuk refleksi penyelamatan yang benar sejak dini. Kegiatan ini menjadi upaya konkret dalam menanamkan kesadaran akan resiko bencana kepada siswa. Mengingat edukasi tentang bencana bukan sekedar materi pelajaran, tapi bagian dari pembentukan karakter. Dalam rangka Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2025, kami LPBI NU Kabupaten Kendal bekerja sama dengan SD Negeri 2 Gemuh Blanten Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal melaksanakan simulasi kesiapsiagaan bencana alam berupa gempa bumi dengan tujuan agar siswa dan siswi SD Negeri 2 Gemuh Blanten lebih siap lagi dalam menghadapi bencana alam yang terjadi di sekeliling kita. Guru SDN 2 Gemuh Blanten, Nikmatul Aliyah mengatakan, simulasi ini dilakukan agar siswa selalu siaga menghadapi bencana yang bisa terjadi kapanpun. Dalam rangka Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional tahun 2025, kami dari SD Negeri 2 Gemuh Blanten mengadakan simulasi gempa, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi siswa agar selalu siaga ketika terjadi suatu gempa. Tema Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun ini adalah bangun kesiapsiagaan sejak dini, menjadi pengingat bahwa upaya mitigasi tidak bisa ditunda. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV.
Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap membuka sekolah rakyat pada tahun ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Imam Masyur, menyebut bahwa sekolah rakyat diprioritaskan untuk masyarakat miskin yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2, yakni kelompok paling miskin dan sangat miskin. Di Jawa Tengah, 5 sentra akan digunakan sebagai lokasi operasional sekolah rakyat, yaitu Sentra Batu Raden di Banyumas, Sentra Kartini di Temanggung, Sentra Prof. Suharto di Solo, Sentra Antasena di Magelang, dan Sentra Margo Laras di Pati. Seluruh sentra tersebut direncanakan mulai beroperasi tahun ini. Selain itu, Pemprov Jateng juga mengalokasikan 2 lokasi tambahan untuk pengembangan sekolah rakyat, yaitu di Salatiga dengan luas 5,2 hektar, dan di Meranggen, Kabupaten Demak dengan luas lahan 8,2 hektar. Sekolah rakyat ini akan menampung siswa tingkat SD, SMP, hingga SMA dengan sistem pendidikan boarding school asrama. Seluruh kebutuhan siswa mulai dari pakaian, makanan, hingga perlengkapan sekolah akan ditanggung penuh oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Masih ada sisa slot anak-anak yang bisa masuk, bisa untuk yang desil 3 dan desil 4, tapi utamanya ditamakan yang desil 1 dan desil 2. Dalam hal ini yang miskin ekstrim, kalau yang dulu namanya miskin ekstrim dan sangat miskin. Kemudian untuk ide tersebut sekarang sudah mulai digulirkan, tahun ini insya Allah akan mulai penerimaan siswa baru. Mulai tahun ini akan sekitar prosesnya mungkin kayak tahun ajaran baru, Juni sekitar itu ya. Nah, dan rencananya di tahun ini akan dibuka untuk 50 sekian sekolah gitu ya, 50 sekian, kalau tidak salah 53 sekolah, 53 sekolah yang samplasnya sudah siap. Sedangkan untuk target 1 tahun ke depan ada 200 sekolah. Nah, kemudian untuk yang Jawa Tengah sendiri yang sudah siap dalam hal ini untuk samplasnya, termasuk gedungnya ya, ini diutamakan sentra milik Kemensos. Di sini ada 5 sentra yang akan digunakan untuk sekolah rakyat. Yang pertama, sentra Batu Raden di Banyumas, Purwokerto, kemudian sentra Kartini di Temanggung, kemudian sentra Prof. Suharto di Solo, kemudian sentra Antasena di Magelang, kemudian sentra Margo Laras di Pati. Itu 5 itu akan digunakan langsung tahun ini untuk operasional untuk sekolah rakyat. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut persiapan pembukaan sekolah rakyat di Jawa Tengah,
Saat ini kami telah terhubung dengan Rizky Syahrul yang akan melaporkan lebih lanjut di lapangan. Baik, silakan rekan Rizky. Baik pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, Presiden Prabowo Subianto terus mengupayakan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui sektor pendidikan. Maka dari itu, Presiden maupun pemerintah pusat rencananya akan membuat program yaitu Sekolah Rakyat. Dan Sekolah Rakyat ini direncanakan akan bergulir pada bulan Juni ataupun Juli 2025 nanti di seluruh Indonesia. Di Jawa Tengah sendiri, program ini akan diinisiasi melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan dibantu oleh pihak terkait. Sekolah Rakyat ini dikategorikan melalui 2 kategori, yaitu yang pertama Desil 1 untuk masyarakat yang paling miskin, dan Desil 2 yaitu masyarakat yang sangat miskin. Rencananya akan digunakan 5 sentra untuk Sekolah Rakyat ini. Di antaranya sentra Baturadeng yang ada di Banyumas, sentra Kartini yang ada di Temanggung, sentra Prof. Soeharto di Solo, sentra Antasena di Magelang, dan terakhir sentra Margolaras yang ada di Pati. Sekolah ini akan menampung siswa mulai dari SD, SMP, dan SMA dengan sistem boarding yang di situ pemerintah pusat akan membiayai sepenuhnya mulai dari sandang, pangan, hingga kebutuhan sekolah yang akan dipenuhi lewat Kementerian Sosial. Maka dari itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung penuh dengan adanya program Sekolah Rakyat, karena dengan adanya program ini bisa mensejahterakan maupun meratakan pendidikan yang ada di Jawa Tengah. Mengingat pendidikan di Indonesia, khususnya di Jateng, belum merata atau belum sepenuhnya dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Maka dari itu, Sekolah Rakyat diharapkan bisa menjadi solusi pemerataan pendidikan di Jawa Tengah. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rizky. Selamat bertugas kembali. Sebanyak 1.496 calon jemaah haji Kota Semarang mengikuti kegiatan bimbingan manasik yang diselenggarakan oleh kantor Kementerian Agama setempat. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali para calon jemaah haji dengan pengetahuan dan keterampilan seputar pelaksanaan haji. Digelar di Aula Kampus UIN Malusongo, kegiatan bimbingan manasik diikuti 1.496 calon jemaah haji dari Kota Semarang dan daerah lain yang dimutasi. Para peserta mendapatkan pembekalan materi seputar tata cara pelaksanaan ibadah haji, mulai dari manasik, kesehatan, hingga etika beribadah di Tanah Suci. Bimbingan manasik ini penting agar jemaah memahami rukun wajib dan sunnah haji. Pada musim haji tahun ini, calon jemaah haji Kota Semarang terbagi menjadi 4 kloter, yakni kloter 30, 31, 32, dan kloter 33, serta kloter 95 atau kloter sapu jagat. Kloter 30 dan 31 akan diberangkatkan dari Semarang menuju embarkasi Donohu dan Boyolali pada tanggal 8 Mei 2025. Sedangkan kloter 32 dan kloter 33 diberangkatkan pada tanggal 9 Mei 2025. Para calon jemaah haji didampingi oleh 4 ketua kloter, 4 pembimbing ibadah, dan 2 tenaga kesehatan, serta 12 pendamping haji daerah. Kepala Kantor Kemenak Kota Semarang, Muhtasid, mengimbau kepada para jemaah haji untuk mempersiapkan diri mulai dari menjaga kesehatan dan juga menjaga perasaan senang, termasuk menjaga hubungan baik dengan keluarga dan sesama. Manasik yang terakhir di tingkat Kota Semarang, kita informasikan kepada seluruh jamaah Kota Semarang yang jumlahnya ada 1.496. Kita pastikan yang pertama, semua calon jamaah haji Kota Semarang masuk ke kloter baik gelombang pertama ataupun gelombang kedua. Semarang Kota ada 30, 31, 32, dan 33. Yang terakhir adalah kloter 95. Berarti nanti gabung dengan kabupaten kota lain. Pada musim haji ini, terdapat calon jemaah haji dengan usia lanjut. Salah satunya Suwito, warga Pudak Payung yang berusia 92 tahun.
Suwito berangkat bersama anaknya Darmiyanti dan juga adiknya. Dan Miyanti bersyukur bisa berangkatkan haji ibadah haji tahun ini setelah menunggu selama 12 tahun bersama ayahanda tercinta. Daftaran pertama. Ya, tahun berapa? Tahun 2012. Baru berangkat hari ini ya? Jadi menunggu kemungkinan 14 tahun ya? 13 tahun. Sebetulnya kalau berdua ini kemarin sudah berangkat. Karena sakit. Sakit apa, Bu? Jelas stroke. Ya. Ini nanti berarti berangkatnya menggunakan kursi roda? Iya. Boleh membawa kursi roda, Bu? Boleh. Kalau nanti dari sana ada pendampingan gitu nggak, Bu? Pendampingan ada. Pendampingan ada. Yang dorong maksudnya itu ada. Ada obat-obat khusus atau? Iya, Bapak. Sudah dikali sama dokternya. Hal yang sama juga dirasakan oleh Daliem yang kini berusia 77 tahun. Sebenarnya Daliem berhaji pada tahun 2020, namun karena pandemi COVID-19, dirinya batal berangkat dan baru bisa ke Tanah Suci pada tahun ini bersama anaknya Edi Waluyo, 60 tahun. Ya, siapa nih manasik, ya mental, ya pokoknya semangat. Semangat Ibu. Ya semangat. Saya di rumah ya sendiri, ya masak sendiri, yang ngepel, ya nguci sendiri. Tadi pagi ya dan ini malam juga sama Allah, sholat, ya ngaji. Dari Kota Semarang, Syahril Muadz, Lingkar TV melaporkan. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, Osi Dermawan, bersama Bupati Semarang menyerahkan sertifikat elektronik secara door-to-door di wilayah Desa Kajangan, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang dijalankan oleh Kementerian ATR BPN di berbagai daerah. Wakil Menteri ATR BPN, Osi Dermawan, bersama Bupati Semarang menyerahkan sertifikat elektronik pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Dusun Kajangan, Desa Kalongan, Ungaran Timur, di mana Wamen ATR BPN ini menyerahkan sertifikat elektronik yang terdiri dari 1 sertifikat hak pakai untuk pemerintah desa, kemudian 3 sertifikat wakaf, dan 61 sertifikat hak milik. Di kesempatan tersebut, Wamen Osi menegaskan pentingnya warga masyarakat memiliki sertifikat, termasuk sertifikat elektronik yang dinilai jauh lebih aman dibandingkan dengan sertifikat konvensional. Wamen Osi juga menjelaskan, meski secara perlahan, transformasi menuju digitalisasi layanan pertanahan perlu dilakukan. Kita terus lakukan sosialisasi ini. Kita sadar bahwa transisi dari manual ke digital tentu membutuhkan waktu. Pemahaman masyarakat harus betul-betul diberikan. Jadi dengan kita berikan secara perlahan ini, saya yakin juga dengan gaya hidup yang memang bertransformasi ke digital ini akan bisa dilakukan. Intinya kan kita juga jangan sampai perubahan ini dilakukan secara drastis yang nantinya akan kontraproduktif terhadap usaha kita. Bismillah kita terus lakukan baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Sangat positif dalam artian yang kita lakukan saat ini kan bukan dipaksakan. Artinya siapa yang mengajukan permohonan sertifikat baru itulah yang kita keluarkan elektronik. Misalnya ada pemecahan, ada jual beli, itulah yang kita keluarkan yang barunya elektronik. Jadi belum ada himbauan untuk semua harus diwajibkan berbondong-bondong untuk segera mengganti sertifikatnya dan diberikan timeline waktu. Jadi itu belum kita lakukan. Yang sebagaimana yang saya sampaikan tadi 76% sudah kita sertifikatkan. Jadi ada yang terdaftar, terpetakan dan juga tersertifikatkan. Nah, bisa mencapai 100%. Target tahun ini tentunya sedang kita atur dengan adanya kebijakan budget yang baru, tapi artinya kita akan terus menjadikan prioritas PTSL ini baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Menurut Bapak baik dalam artian upaya kita untuk juga masyarakatnya sangat mendukung. Di sini ada Pak Kakantah, di mana ada Pak Bupati. Laju PTSL di sini juga cukup baik sejak 2017. Jadi tentunya ini akan terus kita jaga dan diusahakan untuk ditingkatkan. Sementara itu, di Kabupaten Semarang sendiri, program PTSL ditargetkan penerbitannya ada 19.840 sertifikat dan saat ini sudah mencapai 11.471 sertifikat yang sudah terbit.
dan jumlah tersebut akan selesai diserahkan ke warga masyarakat di Kabupaten Semarang sekitar di bulan Mei mendatang. Jadi di tahun 2025 ini di kantor pertahanan Kabupaten Semarang, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Semarang, itu mendapatkan atau kuota itu 19.840, dan insya Allah nanti secara fisik akan kita selesaikan, kita maksimalkan di akhir April ini, sudah nanti akan mulai diserahkan seperti ini. Ini sebagai awal penyerahan untuk produk PTSR tahun 2025. Saya merasa senang, tenang karena sudah mendapatkan hak milik saya dengan mendapatkan sertifikat yang resmi dari pemerintah. Prosesnya berapa? Karena zaman semakin canggih kan lebih ini Mas, kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan kan bisa terdeteksi lewat media yang Dengan adanya program PTSL ini, diharapkan kedepannya akan bisa mewujudkan tata kelola pertanahan yang adil bagi warga masyarakat. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih,
dimakan, maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Bupati Pati Sudewo memberikan sejumlah bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana angin puting beliung pada Kamis 24 April 2025 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Desa Tambah Agung dan Desa Kedaling, Kecamatan Tambak Romo. Angin puting beliung memporak-porandakan dua desa tersebut dengan kerusakan rumah ringan hingga berat, yakni Desa Tambah Agung dengan rincian 37 rumah di Dukuh Sono, 31 rumah di Dukuh Jajar, 10 rumah di Dukuh Luwung, serta 32 rumah di Kedalingan. Bupati Pati Sudewo pun turut berduka atas kejadian tersebut. Sejumlah bantuan yang diberikan antara lain dana perbaikan rumah kategori berat untuk 3 orang dengan nominal 10 juta rupiah per orangnya, kategori ringan untuk 8 orang dengan nominal 5 juta rupiah per orangnya. Bantuan perbaikan rumah dari Basnas senilai 30 juta rupiah serta kebutuhan pokok dasar. Sekarang saya berada di Dukuh Sono, Desa Tambak Agung, Kecamatan Tambak Romo, sedang memberikan bantuan kepada korban bencana puting beliung sing rusak berat dapat 10 juta, yang rusak sedang dapat 5 juta, yang rusak ringan sudah akan dibantu dari pemerintah dan dari berbagai sumber. Ini ada 8 yang rusak sedang, masing-masing dapat 5 juta. Mudah-mudahan ini tidak terjadi kembali, semua dalam kondisi baik-baik saja. Amin. Nah, ini wujud perhatian pemerintah terhadap warga. Sementara itu, Camat Tambak Romo, Mirza Nur Hidayat mengatakan bencana ini merupakan yang pertama dan berharap ke depan tidak terjadi lagi. Berharap bahasanya kejadian ini tidak akan terulang lagi Pak pada masa yang akan datang. Selama kami pernah bertugas di BPBD Pak, kejadian seperti ini pernah terjadi di Sukolilo Pak, yang berat itu Mas Dasir, yang Srikaton juga pernah, yang mana itu yang kandang ayam di tengah sawah itu yang hancur itu. Namun kejadian yang menimpa pemukiman kami melihatnya ini yang sangat parah. Oleh karena itu sekali lagi kerawan panjenengan kesini sebagai pengobat mungkin stresnya warga kami yang ada di Dukuh Sono khususnya dan ada di Desa Tambak Agung pada umumnya. Selanjutnya Bapak, kami memohonkan solusi, memohonkan bantuan kepada panjenengan dan tim, semoga bisa sedikit meringankan beban warga kami yang sedang tertimpa musibah. Mirza Nur Hidayat berharap dengan bergulirnya bantuan dari pemerintah Kabupaten Pati dapat memberikan solusi dan meringankan beban masyarakat terdampak puting beliung. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Jajaran pemerintah Kabupaten Semarang menggelar acara tahunan Kabupaten Semarang bersolawat yang diselenggarakan di Masjid Agung atau Al-Mabrur di Ungaran Timur, di mana kegiatan tersebut dihadiri ribuan warga yang datang dari berbagai daerah. Ribuan warga memadati kegiatan Kabupaten Semarang bersolawat dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-504 Kabupaten Semarang yang dihadiri oleh penceramah kenamaan asal Bojonegoro, Jawa Timur, yaitu Kiai Haji Anwar Zahid. Bupati Semarang Ngesti Nugraha berharap dengan bertambahnya usia Kabupaten Semarang ini akan bisa mampu memberikan kehidupan yang sejahtera penuh rahmat kepada warga masyarakat wilayah tersebut. Selain itu, ia juga berharap
Dengan adanya sholawat bersama ini, bisa menjadi tolak bala dari seluruh mara bahaya yang datang. Acara Kabupaten Semarang bersolawat. Kita sangat berharap dengan adanya acara ini, tentunya Kabupaten Semarang senantiasa ayem, tentrem, guyup, rukun, dan juga dijauhkan dari bencana alam. Dan juga yang baru saja terjadi, ada lahan pertanian kita yang diserang hama tikus, luasnya cukup banyak, sekitar 353 hektar. Harapan kita dengan acara Kabupaten Semarang bersolawat, kita doa bersama, kita dijauhkan dari segala bencana, dan juga teman-teman petani kita bisa bercocok tanam kembali, hasilnya bisa maksimal, rezekinya bisa melimpah, dan juga barokah untuk kita semuanya. Terima kasih. Pesan kami yang pertama, mari kita senantiasa untuk bersama-sama, untuk bersatu, untuk gotong royong dalam rangka membangun Kabupaten Semarang yang kita cintai ini. Kemudian yang kedua, mari kita bersama-sama juga untuk terus berinovasi agar Kabupaten Semarang ke depan semakin maju dan juga masyarakat semakin sejahtera. Dan juga yang ketiga, kami mencanangkan yaitu penanaman buah-buahan baik di pusat kantor pemerintahan, kantor-kantor kecamatan, kantor desa kelurahan. Harapan kita juga nanti di tempat perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Semarang, termasuk ruang terbuka publik, misalnya alun-alun Bung Karno, lapangan bola yang di pinggirnya nanti juga bisa ditanami buah-buahan, termasuk juga nanti di halaman rumah masyarakat se-Kabupaten Semarang. Harapan kita juga nanti ditanami buah-buahan. Adalah mari kita bersama-sama untuk senantiasa melestarikan bumi kita, mencintai bumi kita. Yang pertama juga tujuannya untuk mempertahankan sumber mata air, kemudian juga kaitannya dengan udara juga biar tambah bersih, tambah sejuk, dilihat juga asri. Selain menjadi ajang berdoa bersama-sama, Kabupaten Semarang bersolawat yang merupakan ajang tahunan ini juga menjadi ajang mempererat tali silaturahmi antar warga, ulama, dan pemerintah setempat. Kabupaten Semarang bersolawat. Hal ini merupakan dalam satu rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Semarang yang ke-504. Yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa terlaksana dan kita mendatangkan beliau Bapak Kiai Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro. Yang alhamdulillah kami pada kesempatan ini juga harapan kami pada kesempatan ini merupakan satu momen yang tepat di mana pada kesempatan ini beliau Bapak Bupati Semarang bersama Ibu Wakil Bupati Semarang bisa silaturahmi dengan warga masyarakat yang ada di Kabupaten Semarang yang alhamdulillah ini merupakan momen yang tepat kita memberikan dan juga sebagai wujud tali silaturahmi pemerintah daerah bersama-sama ulama dan umaro yang hadir pada kesempatan ini bersama-sama dengan warga masyarakat Kabupaten Semarang. Adapun di kesempatan tersebut, Kiai Haji Anwar Zahid menyampaikan tausiahnya yang menekankan pentingnya kepemimpinan yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kesejahteraan warga masyarakat menjadi yang utama dalam tugas dan tanggung jawab pemerintah. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Maniar, Lingkar TV melaporkan. Pada momen peringatan Hari Tari Dunia tahun 2025, para pelaku seni di Kabupaten Demak menggelar pertunjukan seni tari yang dikemas dalam Langen Budaya Hadilangu 4, Hangukir Rum Puspadaya. Warga Kabupaten Demak dan sekitarnya berbondong-bondong datang ke Pendopo Noto Bratan Hadilangu untuk bisa menyaksikan pertunjukan seni tari 12 jam non-stop secara langsung. Acara tersebut dimulai pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam. Warga terlihat antusias menyaksikan aksi penari yang sedang menampilkan gerakan-gerakan anggun dan penuh makna. Penyelenggara kegiatan Tampan Rama Putra Karnelis mengatakan kegiatan tersebut menjadi wadah bagi seluruh sanggar tari yang ada di Kabupaten Demak untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk menampilkan kemampuan menari yang selama ini dipelajari. Puluhan sanggar yang diikuti kurang lebih 500 hingga 600 pelaku tari di Kabupaten Demak tampil dan mempertontonkan berbagai macam jenis tarian.
Tari dunia. Nah, kita semarak bersama-sama merayakan hari tari tersebut sebagai rasa cinta kasih kita terhadap seni tari. Begitu. Ini dimulai dari jam berapa dan nanti selesai jam berapa kira-kira? Untuk acara kali ini Langan Budaya Haji Langu yang keempat, ini 12 jam Mas, mulai dari kita tadi pembukaan jam 7 dan nanti penutupan setengah 8, mungkin selesainya setengah 10 dengan kategori 12 jam menari non-stop, baik dari segi pementasan maupun penari 12 jam, ada 3 orang untuk tahun ini. Ini menampilkan berapa pentasan Mas? Untuk penari 12 jam kita menampilkan 3 tarian di sesi pertama, kedua, dan nanti di acara penutupan. Yang terlibat pada acara kali ini kita kemarin menghitung sekitar 500 lebih, hampir 600 orang penari untuk kegiatan kali ini. Salah satu pelaku seni tari yang berkesempatan ikut tampil dari acara tersebut, Dianing Widyastuti, mengungkapkan rasa syukur atas diberikan kesempatan untuk tampil di acara ini. Ini kan baru pertama kali ya, menurut saya ini sudah sangat bagus karena antusias dari sadar-sadar dan seniman sekaligus masyarakat ini sangat mendukung dan support dalam acara ini. Tadi sempat menarikan apa itu Pak? Tari sendu dari yang pagi itu jam 8 pembukaan dari tari sendu dari Jawa Timur. Ini tadi tari topeng dari Jawa Barat dan nanti malam akan tampil sebagai harapannya Pak dengan adanya ini? Ya, harapannya ini tetap lanjut untuk di tahun depannya dan semoga lebih baik. Para pelaku seni berharap kesenian tari bisa terus eksis dan berkembang di masyarakat, lantaran seni tari memiliki nilai estetika dan budaya yang tinggi. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Terobosan teknologi pertanian kembali ditorehkan oleh kaum muda di Desa Kalices Patean, Kabupaten Kendal. Seorang petani milenial berhasil melakukan panen perdana melon di greenhouse yang dilengkapi sistem aplikasi berbasis handphone. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari turun langsung melakukan panen perdana melon di lahan 8 x 40 meter yang dibangun dengan teknologi greenhouse. Sistem ini menggunakan aplikasi untuk mengontrol suhu, kadar air, hingga pemupukan. Novi Reza Rohidah, operator greenhouse, mengoperasikan teknologi tersebut bersama seorang rekan. Mereka menanam 666 pohon melon dengan berat buah rata-rata setengah kilogram per buah dan harga jual antara Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Untuk populasinya 666. Berapa bulan ini biasanya? Ini 90 HSS hari setelah semai atau 75 ST hari setelah tanam. Ini yang merawat ini ada berapa anak muda ini Pak? 2 Mas, saya bagian operator dan Mas Sayun bagian budidayanya di dalam. Saya mengatur pupuk untuk EC iklim dalam greenhouse ini dan Mas Sayun yang memberi pestisida, fungisida dan lain-lain. Sistem ini memungkinkan petani mengawasi setiap perubahan yang terjadi pada tanaman secara real time. Seluruh area greenhouse ditutup plastik dan dilengkapi pengatur suhu untuk menjaga stabilitas tanaman. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari mendorong agar anak muda mau tinggal di desa dan memajukan pertanian dengan teknologi cerdas. Menggunakan teknologi yang tinggi, semuanya ini serba otomatis ini Mas. Ternyata ini buka ini dipakai ya, buka tutup pakai aplikasi. Terus kemudian untuk cuaca segala macam, terus ini aliran air segala macam. Kalau apa tadi airnya terlalu kering tambah itu menggunakan HP. Nah otomatis kan memang yang bisa mengoperasikan rata-rata para petani milenial. Nah diharapkan ini untuk melahirkan petani-petani yang akan menggantikan para orang-orang tua mereka yang bertani. Rata-rata kan putra putrinya ini sekolah tinggi-tinggi, kemudian kembali lagi itu nggak mau bertani. Nah ini alhamdulillah dengan adanya teknologi pertanian yang semakin modern itu kami harapkan
bisa memotivasi para generasi muda untuk turun pulang kembali ke desa masing-masing setelah bersekolah itu untuk membangun desanya masing-masing. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kendal, Pandura Priyatrojojati, menyatakan teknologi cocok untuk petani milenial. Bantuan stimulus untuk pembelajaran smart farming ya, semua sistem otomatis. Ini ada 2 unit di Kabupaten Kendal, yang satu di Balikpapan, yang satu lagi di Kecamatan Sukoharjo. Untuk menarik minat para petani-petani milenial ya, terutama untuk menjangkau mindset bahwa petani itu sekarang tidak harus berkutat dengan lumpur, dengan sistem pertanian modern, dengan berbagai penemuan teknologi yang baru. Tentunya sistem budidaya pertanian bisa dikerjakan dengan efisien tanpa kita perlu bersusah payah, kita perlu berkotor-kotor. Ya, smart farming nggak konsep smart farming, semuanya bisa diatur lewat sistem aplikasi. Dengan hasil panen yang menjanjikan serta teknologi yang mudah diakses, diharapkan semakin banyak generasi muda tertarik mengembangkan pertanian modern. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, Jateng hari ini berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Pagi setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 08.00 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Rizky Riawan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.